Halo Sobat Jazz, kembali lagi di Jazz Channel untuk membahas seputar Timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di subscribe dan di like, karena satu subscribe dan satu like ibaratkan doa untuk Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Amin. Sobat Jazz, di laga kali ini antara Jepang versus Timnas Indonesia, di mana walaupun keduanya sudah dipastikan lolos, dalam arti Timnas Jepang sudah berhasil lolos menuju Piala Dunia dan Timnas Indonesia sudah berhasil lolos ke kualifikasi Piala Dunia round 4. Ya, akan tetapi laga kali ini juga tidak bisa kita anggap enteng dan tidak bisa kita remehkan. Terlebih kita tahu bahwa di laga terakhir Timnas Jepang habis mengalami kekalahan dari Timnas Australia, sehingga pelatih Jepang Moriyasu sudah bertekad agar memenangkan pertandingan penutupan di kualifikasi Piala Dunia round 3 ini. Walaupun kita sudah tahu bahwa Jepang sudah dipastikan lolos, akan tetapi di kandang kali ini Timnas Jepang wajib menang. Itulah tekad dan misi dari para pemain dan juga pelatih dari Timnas Jepang. Untuk itu Sobat Jazz, kita lihat bahwa kemarin di pertandingan antara Timnas Jepang dan Australia, walaupun yang diturunkan adalah pemain pelapis, akan tetapi Sobat Jazz, kita bisa lihat kualitas dari para pemain Jepang. Semuanya benar-benar bagus. Jadi mau pelapis mau utama semuanya bagus, dan mereka yang pasti poin plusnya adalah para pemain ini adalah pemain-pemain yang disiplin, dan itu mungkin yang harus dicontoh oleh Timnas Indonesia, disiplin dan bertanggung jawab pada posisi masing-masing. Ya Sobat Yes, kalau kita membahas Timnas Jepang dan Indonesia kali ini, ayo kita akan membahas prediksi line up starting 11 dari pertandingan nanti antara Timnas Indonesia melawan Jepang. Dimana di sini kita masih agak-agak bertanya-tanya, kira-kira nanti setelah kemarin kita melihat debut dari Emil Audero, apakah saat laga penutupan kualifikasi Piala Dunia round 3 ini melawan Jepang, Emil Audero akan dimainkan kembali, atau mungkin Martin Paes yang sudah tersedia untuk laga melawan Jepang ini yang akan dimainkan? Menurut kalian siapakah kiper yang layak untuk pertandingan kali ini Sobat Yes? Apakah Emil Audero atau Martin Paes? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut saya dua-duanya bagus sih Sobat Yes. Jadi kalau untuk memilih, saya rasa kali ini Patrick Kluivert agak sedikit kepusingan ya, karena dua kiper kita ini ya sudah tidak perlu kita ragukan lagi, mereka sama-sama hebat. Ya, Sobat Yes, kita lihat ini adalah starting 11. Saya bikin dua opsi ya Sobat Yes. Ini adalah opsi pertama, opsi nomor 1, di mana kipernya adalah Emil Audero, dan kemudian di lini belakang ada Justin Hapner, kemudian kapten kita Jay Itzes, dan juga Mads Hilgers. Ya, seperti yang kita ketahui Sobat Yes, baru saja kita dapat berita bahwa Rizky Ridho mengalami cedera hamstring. Jadi masih diragukan untuk kesediaannya nanti ini. Ya, di sini kita tulis adalah Mads Hilgers untuk mengisi posisi yang ditempati oleh Rizky Ridho kemarin Sobat Yes. Kemudian kita lihat maju ke depan, di situ ada Kelvin Verdong, dan juga ada dua jenderal kita pastinya Sobat Yes. Kalian setuju dengan adanya Tom Haye dan juga Joe Pelipesi? Ya, kemudian di sebelah kanannya ada Kevin Dix. Ya, Kak Kev, kalau kemarin kita lihat dia diturunkan di babak kedua, kali ini Kak Kev akan bermain langsung dari babak pertama. Dan kemudian kita ke depan lagi Sobat Yes, di mana di depan ada Ricky Kambuaya. Ya, kita lihat bahwa Ricky ini sangat bermain bagus banget, cantik banget, dan sangat layak jika harus dimainkan lagi di malam ini. Ya Sobat Yes, kemudian kita lihat di sektor penyerang kita, di sini sudah ada tersedia bahwa Marcelino Ferdinand sudah bisa untuk menghadapi Timnas Jepang nanti. Ya, sempat absen nih Sobat Yes karena akumulasi kartu kuning. Kali ini sudah tersedia, di mana Marcelino Ferdinand akan menemani oleh Romani. Ya, Sobat Yes, bagaimana? Apakah kalian setuju dengan opsi pertama ini, di mana kipernya Emil Audero, kemudian ada Justin Hapner, Jay Itzes, Mads Hilgers, Verdong, Tom Haye,
Pelpesi dan juga ada Kevin Dix. Dan untuk lini serangnya kita coba di situ ada Ricky Kambuaya dan ada Ole Romani ditemani oleh Marcelino Ferdinand. Ya, duet yang selalu kita rindukan ya saat waktu kita lihat di laga Indonesia menang melawan Arab Saudi, di mana chemistry antara Marcelino Ferdinand dan juga Ole Romani sudah sangat melekat Sobat Yes. Tapi kita juga lihat kemarin bahwa di laga Indonesia melawan Cina, di mana chemistry antara Egy Maulana dan juga Ole Romani juga sangat indah sekali Sobat Yes. Jadi semuanya mengalir sangat baik. Ya, opsi pertama Sobat Yes, apakah kalian setuju? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kemudian Sobat Yes, untuk opsi kedua ini kiper masih Emil Audero Sobat Yes, dan kemudian di lini belakang masih sama, di mana ada Justin Hubner, Jai Itses dan juga Mads Hilgers. Ya, karena kita masih ragu-ragu ya Sobat Yes, apakah nanti Rizky Ridho sudah pulih? Tapi saya rasa walaupun Rizky Ridho tidak mengalami cedera, kemungkinan besarnya akan dimainkan adalah Mads Hilgers. Kemudian kita tarik ke depan lagi Sobat Yes, di mana di situ ada Kakev. Dan kemudian ada dua jenderal kita ya pastinya, adalah Tom Haye dan juga Joe Pelopesi. Ya, dua otak serangan kita. Pokoknya di lini tengah ini benar-benar sangat solid banget Sobat Yes, sampai geleng-geleng kepala. Segitu kerennya kah Tom Haye dan Joe Pelopesi di tengah ini Sobat Yes. Dan kemudian kita geser, di situ ada Kambuaya dan juga untuk posisi LB-nya Sobat Yes, ini kalau kemarin kita sudah tahu bahwa posisi ini sudah dikunci oleh Calvin Verdong, dan kemudian di line up kali ini saya menaruh Dan James yang ada di sana. Dalam arti berarti Calvin Verdong untuk di line up ini diistirahatkan dulu, atau mungkin akan dimainkan di babak kedua, kita tunggu saja Sobat Yes. Dan kemudian di lini serang kita ya duet maut dari Marcelino Ferdinand dan juga Ole Romani. Ya, kita berharap Sobat Yes untuk pertandingan kali ini, walaupun terlihat mustahil atau sulit sekali untuk mengalahkan timnas Jepang, tapi harapan itu masih ada Sobat Yes. Kalau kita lihat kemarin pertandingan antara timnas Jepang dengan Australia, ya kita lihat sangat-sangat terstruktur rapi sekali. Timnas Jepang itu sudah mengempur sedemikian rupa Sobat Yes, akan tetapi kemenangan justru di pihak Australia di menit-menit terakhir. Jadi tidak ada yang tidak mungkin untuk sepak bola Sobat Yes. Dan saya berharap semoga timnas Indonesia bisa menjaga lini pertahanan dan menjaga gawang dengan baik, sehingga tidak ada gol yang tercipta untuk timnas Jepang nanti. Dalam artian kita bisa memperoleh poin yang sama, 1 poin untuk timnas Indonesia dan juga timnas Jepang. Ya, semoga kita bisa seri nanti malam nih Sobat Yes ya. Itu harapan saya Sobat Yes. Ya, sebenarnya untuk hasil pertandingan kali ini tidak mempengaruhi karena keduanya sudah lolos, akan tetapi jika kita bisa menutup ruang untuk para penyerang dari Jepang, ruang kita tetap aman, dan itu adalah satu prestasi yang sangat luar biasa untuk timnas Indonesia. Dan yang pasti kita masih ingin mengingat bahwa terakhir kita kalah 4-0 di Gelora Bung Karno, dan semoga di pertandingan kali ini gol-gol sebanyak itu tidak tercipta. Dalam arti kita bisa mengawasi, mengamankan posisi agar tidak ada gol yang tercipta. Dan ya, siapapun kipernya nanti, antara Emil Audero ataupun Martin Pas, semoga bisa bekerja dan bertanggung jawab penuh terhadap gawang kita Sobat Yes ya. Dan kita juga sangat menunggu ya ini untuk lini belakang kita, trio back kita semoga solid dan semua terjamin dan terjaga dengan aman ya Sobat Yes. Ya, untuk berita selanjutnya Sobat Yes dilansir dari Skor Indonesia. Ya, seperti yang saya sebut tadi di depan bahwa Rizky Ridho masih diragukan kesediaannya karena sedang cedera hamstring. Kita baca beritanya dilansir dari Skor Indonesia. Jelang laga melawan Jepang, bek timnas Indonesia Rizky Ridho dikabarkan cedera.
Perlaporan kitagaruda.id, Rizky Ridho mengalami keluhan pada otot hamstring kakinya saat menjalani latihan dalam pertandingan penutupan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Ya, saat ini Ridho tengah dalam observasi dan penanganan oleh dokter timnas Indonesia, Dr. Alvan. Kondisi Ridho masih akan dipantau guna menentukan kesiapan untuk tampil pada pertandingan esok hari. Ya, Sobat Yes, kita doakan semoga Rizky Ridho segera pulih, dan jika Rizky Ridho dipastikan absen untuk laga melawan Jepang ini, kita masih memiliki Mesilgers dan beberapa pemain back yang sangat bagus. Jadi semoga Rizky Ridho cepat sembuh, cepat pulih agar bisa beraktivitas seperti sedia kala, Sobat Yes. Ya, dan untuk berita selanjutnya, Sobat Yes, di mana di sini dilansir dari arsip timnas, Patrick Kluivert beri sinyal akan rotasi pemain. Ya, seperti yang tadi kita jelaskan, di mana di opsi 1 dan opsi 2 di situ ada rotasi pemain sedikit, Sobat Yes. Ya, kita baca beritanya. Di sini Patrick Kluivert membuka peluang merotasi pemain timnas Indonesia saat menghadapi Jepang di Stadion Suita Selasa. Kluivert memberikan sinyal bahkan melakukan rotasi dalam wawancara usai menjalankan latihan perdana. Mungkin merotasi pemain. Saya tidak sepenuhnya yakin, tapi mungkin saya akan melakukannya. Ya, meski sudah tidak menentukan lagi, Kluivert menilai duel Jepang dan Indonesia akan berlangsung ketat. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan kendati sudah tak memiliki beban. Kedua tim ini gemar memainkan sepak bola menarik dan sama-sama mengincar hasil bagus. Jadi tentu saja kami tidak akan menganggap enteng pertandingan ini. Meskipun kami berdua sudah lolos ke tahap berbeda, kami sudah ingin bermain dengan bagus. Ya, Sobat Yes, kemungkinan besar rotasi pemain itu, ya, kita masih menunggu kiper utama yang akan turun untuk menghadapi timnas Jepang. Siapakah? Apakah Emil Odero atau Martin Paz yang sudah tersedia? Dan juga untuk back, kemungkinan besar yang akan turun adalah Mesilgers. Dan juga untuk kita lihat bahwa menit bermain Dame James di timnas Indonesia masih sedikit, dan kemungkinan laga melawan Jepang ini adalah waktunya Dame James untuk memperbanyak jam terbangnya. Sobat Yes, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian termasuk yang menyukai dengan opsi 1 untuk starting 11 ini, atau kalian termasuk yang menyukai opsi kedua? Silahkan tulis di kolom komentar, Sobat Yes. Dan Sobat Yes, sekali lagi, apapun hasilnya nanti, kita tetap terus dukung timnas Indonesia untuk menuju Piala Dunia. Dan jangan membuli pemain, Sobat Yes. Kalian boleh memberikan kritik dan saran, tapi berikan kritik yang membangun, bukan kritik yang mengarah ke ujaran kebencian. Ingat, kita bangsa Indonesia, bangsa yang dikenal sangat ramah. Jadi kita harus menjaga semuanya dengan baik, Sobat Yes. Jaga diri kalian, jaga teman kalian, jaga sekitar kita, dan juga pastinya kawal terus timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Jika kalian punya tanggapan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita Garuda, salam Yes.